ya, yang dikatakan tetangga itu kata beliau, barang siapa mendengarkan panggilan berarti ia adalah tetangga. Selama teriakan mereka memanggil kita terdengar, maka itu dikatakan tetangga kita. Gitu ya. Ini lebih cukup terkecil lagi gitu ya. Kemudian ya, Sayyidina Ali juga mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh bersama Anda di masjid, berarti ia adalah tetangga kita. Ya mungkin kalau kita satu RT mungkin lah. Ya kenapa dikatakan RT gitu ya, rukun tetangga? Ya karena ruang lingkupnya mereka berdekatan gitu ya, skupnya cukup terkecil. Maka itu dikatakan sebagai tetangga. Jadi kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh bersama Anda di masjid, berarti ia adalah tetangga. Gitu ya. Karena nggak mungkin kan kalau dengan kondisi saat ini kita di lingkungan kita, yang mana masjid itu kan sekarang bertebaran ya, hampir di setiap RT itu memiliki masjid. Nah, kita ketahui kata Sayyidina Ali, mereka yang selalu berjamaah sholat subuh bersama kita, maka itu adalah tetangga kita. Kemudian ada lagi pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan batasan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Nah, tadi sama ya, sampai seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan gitu ya. Nah, tetapi di sini Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para sahabat dan sahabiah tadi gitu ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya itu hadisnya doif ya, terutama tadi terkait dengan pendapat Sayyidah Aisyah gitu ya. Di sini Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya pendapat itu adalah hadisnya doif gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas tadi ya, selama kita mampu berdampingan dengan tetangga kita, maka marilah kita sama-sama berbuat baik ya, menyayangi, menghormati, mendoakan dan melakukan segala sesuatu yang mungkin ya, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kepada tetangga-tetangga kita. Nah, kemudian sahabat Al-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya adalah yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi apa yang dilakukan tetangga kita jika sesuatu yang dilakukan terhadap kita itu adalah sesuatu yang buruk. Artinya tetangga kita menutup diri, menutup pintu atas semua kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Nah, ternyata di sini ada sebuah hadis yang luar biasa ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan bagaimana tetangga itu sikapnya kelak pada saat di akhirat, pada saat di yaumil qiyamah, dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala membawa tetangga-tetangganya kemudian memberikan saksi atas perlakuan mereka terhadap tetangga mereka. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, kata beliau, telah datang kepada kami satu masa atau satu saat tidaklah seseorang lebih berhak mendapatkan dinar dan dirham min akhihil muslimin, gitu ya, min akhihi al muslimi, ya. Lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudara sesama muslim. Artinya tidak lagi berharga dinar dan dirham mereka ya, dari kekerabatan, dari persaudaraan dengan sesama muslim. Summal ana dinaru wa dirhamu ahabu ila ahadina min akhihil muslimin. Tapi ya, kata Ibnu Umar, ada suatu ketika saat ini orang lebih mengutamakan dinar dan dirham mereka, ahabu ila ahadihina min akhihil muslimin, itu lebih dicintai oleh mereka dari saudaranya yang muslim. Artinya apa? Ya, dengan adanya materi, dengan adanya harta, dengan adanya dinar dan dirham itu
ya, itu telah mengabaikan mereka dari persaudaraan. Ya, artinya yang penting harta saya banyak, yang penting uang saya banyak, perlakuan mereka baik dan buruk terhadap kaum muslimin itu tidak diperhatikan. Gitu ya, ini sama seperti kondisi yang kita alami saat ini. Inilah salah satu prediksi yang disampaikan oleh Ibnu Umar, gitu ya, terkait dengan kondisi suatu ketika akan ada saat seperti itu, dan ternyata betul. Ya, demi mendapatkan materi orang rela mencelakakan saudaranya, gitu ya, sesama muslim, menyakiti saudaranya sesama muslim, menzalimi sesama muslim. Nauzubillahi min zalik. Gitu ya. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak tetangga yang memegangi tetangganya di hari kiamat. Ya, artinya tetangga itu begitu erat memegang tangan tetangganya pada hari kiamat. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, hadza aghlaqu bahbuhu duni famana ma'rufahu. Gitu ya. Kata orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, hadza aghlaqu babu duni. Gitu ya. Orang ini telah menutup pintunya terhadapku. Famana ma'rufahu. Kemudian dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Nah, ini sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah penyesalan yang luar biasa yang akan dialami oleh seorang tetangga manakala dia dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesali terhadap perlakuan dirinya terhadap tetangganya, sampai-sampai dia melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Hadza ya Rabbi, hadza aghlaqu babahu duni famana ma'rufahu. Gitu ya. Wahai Tuhanku, kata dia, hadza aghlaqu babahu duni. Dia telah menutup pintunya. Gitu ya. Famana ma'rufahu, kemudian dia telah menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Ini sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita. Jika kita ketahui bahwasanya tetangga kita berlaku tidak baik terhadap kita, memperlakukan kita itu dengan tidak baik, perlakuan tidak baik, mulai dari sikapnya, ucapannya, perbuatannya, kondisinya yang selalu menzolimi tetangga-tetangga yang lainnya, seolah-olah dia telah menutupi kebaikan yang harus dia terima dari tetangganya. Menutup diri, kalau di sini disampaikan ya, hadza aghlaqu babahu, artinya dia telah menutup pintunya, tidak mau menerima kebaikan dari orang lain, egoisnya tinggi. Ya, masa bodoh, mau apa terjadi dengan tetangga yang itu, ya saya tidak mau tahu, yang penting saya tidak terganggu. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana kita memperhatikan hak-hak yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Gitu ya. Nah, bagaimana jika tetangga kita sikapnya seperti itu? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berberlaku zolim kepada mereka. Biarin aja, ngapain berbuat baik kepada dia, ngapain ngasih hadiah kepada mereka, uang mereka aja perlakuannya seperti itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan kondisi kelak yang akan dialami oleh seorang tetangga yang menutup diri berbuat baik kepada tetangga yang lainnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, saat ini jika kita mendapati tetangga kita yang seperti itu, maka jangan menutup diri untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak kita jadikan alasan keburukan mereka yang lakukan kepada kita untuk menghalangi diri kita untuk berbuat baik kepada mereka. Gak apa-apa. Biarkan ya, jika tetangga kita mungkin berlaku seperti itu, biarkan saja. Dia tidak mau berinteraksi dengan kita, tidak bertegur sapa dengan kita, biarkan saja. Justru sebaliknya, kita harus menegur mereka, menyapa mereka, mengasih hadiah kepada mereka. Bisa jadi dengan kita berlaku seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hatinya,
Masa sih tetangga kita baik kepada kita, kita tidak baik kepada mereka? Kata Rasulullah SAW, itu akan melahirkan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap mereka. Sekalipun perlakuan ya sikap mereka seperti itu kepada kita. Nah, di dalam hadis ini ya kata Imam Bukhari terdapat penekanan agar memperhatikan hak-hak tetangga dan anjuran agar bergaul dengannya meskipun ia berbuat zalim, karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan baik dan saling mencintai. Gitu ya, sekalipun tetangga kita berbuat zalim, berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita, maka tetap ya kita harus menunjukkan atau menunaikan hak-hak yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Ya minimal kita mendoakan lah. Gitu ya, jika tetangga kita berlaku zolim, berlaku tidak baik terhadap kita, minimal kita mendoakan mereka. Ya Allah, bukakan hati mereka untuk selalu menerima kebaikan, untuk menerima nasihat, untuk menerima teguran. Ya Allah, sehatkan keluarga mereka. Tidak apa-apa, sekalipun ya perlakuan mereka terhadap kita berlaku yang tidak baik atau berlaku yang zolim. Kemudian ya, sahabat El-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya beberapa hadis yang menjelaskan berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Kemudian ada lagi hadis terakhir ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan sampai mengingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana kita kewajiban kita memperhatikan kondisi tetangga kita. An Abdullah bin Musawirin, ya dari Abdullah bin Musawir, qala sami'tu Ibni Abbas yukhbiru Ibni Zubair. Aku telah mendengar Ibnu Abbas yukhbiru Ibni Zubair. Dia mengingatkan Ibnu Zubair, yaqulu, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, laisal mu'minul ladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu, bukanlah seorang yang beriman. Nih perhatikan ya. Sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'minul ladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Bukanlah seorang mukmin yang baik, bukanlah seorang mukmin yang benar, alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'u. Dia kenyang sementara saudaranya atau tetangganya kelaparan. Nah, ini sahabat-sahabat El-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perlakuan kita terhadap tetangga itu sebagai salah satu indikasi keimanan kita. Ya. Makanya tadi kita perhatikan jika tetangga kita khawatir tetangga kita ada yang tidak makan, ini pentingnya kita bersilaturahim dengan tetangga kita. Kita tanya tetangga kita, apakah dia sudah makan hari itu belum? Gitu ya, apakah bagaimana kondisi keluarganya? Gitu ya. Nah, ini salah satu di antara ancaman Rasulullah. Tidak dikatakan dia beriman manakala dia hidup dalam kekenyangan sementara tetangganya hidup di dalam kelaparan. Nah, ini penting sekali sahabat-sahabat El-Shifa. Ya, kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Kita lihat bagaimana kondisi mereka. Khawatir ada di antara tetangga-tetangga kita yang mana kondisi mereka hidup di dalam serba kekurangan. Maka kewajiban kita ya, jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari harta yang kita miliki, maka sudah seyogianya kita saling membantu tetangga kita. Karena kenapa itu harus kita lakukan? Karena itu menunjukkan tentang kualitas keimanan kita. Sangat erat kaitannya perlakuan kita terhadap tetangga, itu bagian dari indikasi keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan penjelasan dalam kitab Adabul Mufrad berkaitan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana kita harus menjaga kebaikan kita terhadap tetangga-tetangga kita. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari ucapan dan perbuatan saya pribadi.
Sekali lagi kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah bisa menjalankan hak-hak kita sebagai kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah tetangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.